Diceritakan di sebuah kampung terdapat segolongan preman yang suka mabuk-mabukan, malak, dan mengganggu penduduk sekitar. Pada suatu hari, ada seorang kakek-kakek hendak pulang ke rumahnya setelah bertani. Ia pulang melewati jalan tempat di mana para preman itu berkumpul. Melihat kakek-kakek itu, para preman pun melakukan aksinya. Mereka memaksa si kakek itu untuk meminum minuman keras bersama mereka. Parahnya lagi, ketika si kakek menolak tawaran itu, mereka mendorongnya sampai terjatuh dan meminumkannya secara paksa. Untungnya, ada seorang santri yang melihat kejadian tersebut. Ia langsung cepat menolong kakek itu dan menjauhkannya dari mereka. Karena dianggap hal itu melampaui batas, akhirnya santri itu pun tanpa takutnya menegur mereka. Para preman malah meledek kiai santri tersebut dan menyerang. Tapi karena si santri memiliki kemampuan bela diri, ia pun berani melawan mereka. Sayangnya si santri kewalahan dan ia harus kalah. Pas kejadian itu, santri pun pulang ke asramanya dalam keadaan babak belur. Teman-temannya pun terkejut ketika melihatnya dan spontan mereka langsung mengobatinya. Kemudian mereka juga bertanya apa penyebab dari semua itu. Ketika ia hendak menjawab pertanyaan teman-temannya, tiba-tiba sang kiai datang menghampiri mereka. Ketika sang kiai melihat keadaan si santri itu, beliau pun memarahinya dan menanyakan kejadian yang dialaminya. Setelah mendengar semua penjelasan, sang kiai pun mewanti-wanti santrinya agar tidak melewati jalan itu dan ia berniat akan mendatangi preman-preman itu.
Beberapa hari kemudian, sang kiai pun mendatangi tempat berkumpulnya preman tersebut. Ia berniat untuk meminta penjelasan atas apa yang mereka perbuat kepada santrinya dan juga menasihati mereka. Karena kesombongan mereka sama sekali tidak meresponnya dengan baik. Bahkan mereka mencaci sang kiai. Dan bos dari mereka itu menyuruh kedua anak buahnya untuk menyerang kiai tersebut. Dengan mudah sang kiai mengalahkan dua anak buah preman itu. Dan si bos merasa kesal dengan kiai tersebut. Akhirnya si bos sendiri yang akan melawannya. Dan pada akhirnya kemenangan ada di pihak kiai. Selepas kejadian itu, para preman merenungkan apa yang dikatakan oleh sang kiai. Dari situlah mereka mendapatkan hidayah. Akhirnya mereka sepakat untuk meminta maaf dan bertaubat di hadapan sang kiai. Bahkan mereka juga ingin belajar ilmu bersama sang kiai. Pada awalnya para santri tidak menerima dengan kedatangan mereka dan menganggap mereka akan menyerang balik sang kiai. Mereka pun menjelaskan niat dan tujuan mereka pada sang kiai, dan akhirnya sang kiai pun memaafkan mereka dan menerima mereka untuk mengaji bersama sang kiai. Sesaat kemudian, ketika para preman sedang duduk, tiba-tiba lewat kakek-kakek yang dulu dianiaya dan didolimi. Kemudian sang kiai memanggil kakek-kakek tersebut untuk memberitahu bahwa para preman telah bertaubat. Dan akhirnya sang kiai menyuruh para preman untuk meminta maaf pada kakek tersebut.
Demikianlah drama singkat yang berjudul Preman Taubat. Sejatinya hidayah itu hanyalah milik Allah, dan tidak ada seorang pun tahu kepada siapa Allah akan memberikan hidayahnya. Ada orang yang hidup di lingkungan yang baik, tapi karena hidayah tak kunjung datang padanya, dia tidak menjadi salah satu dari mereka, bahkan jauh tersesat. Sebaliknya, banyak orang yang hidup di lingkungan yang kurang baik, tapi begitu mudah Allah memberikan hidayah padanya. Kita tidak boleh menghukumi mereka, tapi bantu mereka, ajak mereka ke jalan yang benar dan jalan yang lurus agar Allah memaafkan mereka dan ridho kepada mereka, dan pada akhirnya kita bisa memasuki surganya Allah bersama-sama. Seperti itulah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita semua, agar selalu berdakwah dan menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang berada pada jalan yang salah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya kalian merubah dengan tangan kalian. Kalau memang tidak mampu dengan tangan kalian, maka rubahlah dengan lisan kalian. Maka jikalau tidak mampu merubah dengan lisan kalian, rubah mereka dengan hati, dengan ingkar di dalam hati, dan itu adalah paling lemahnya iman.